Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Hesti Adarani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 2.1.A.3 mulai dari diri dengan judul modul memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Refleksi individu mengenai bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda. Pertanyaan pemantik pertama, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru SD kelas 4 dengan jumlah siswa 23 orang dalam satu kelas. Dengan jumlah ini tentunya terdapat perbedaan-perbedaan yang menunjukkan keragaman. Keragaman ini meliputi keragaman fisik, agama, suku. Selain itu, keragaman lainnya berupa latar belakang, kemampuan, minat, gaya belajar, serta karakteristik pribadi lainnya. Dalam situasi seperti inilah, peran guru yang utama adalah mengembangkan kebersamaan di kelas dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Untuk mengakomodir murid yang berbeda, saya telah 1. Melakukan asesmen awal diagnostik, asesmen literasi, asesmen numerasi untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa yang benar-benar diperlukan dalam pembelajaran. 2. Melakukan wawancara sederhana untuk mengetahui minat mereka. 3. Berdiskusi dan berbagi cerita dengan guru mereka sebelumnya terkait perkembangan belajar masing-masing murid. 4. Mengobservasi secara langsung selama pembelajaran mengenai gaya belajar mereka. 5. Dengan data yang sudah ada, saya membuat strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. 6. Melakukan penilaian dan refleksi pembelajaran. Hal yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid adalah 1. Menggunakan media pembelajaran yang beragam. 2. Menggunakan model pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid. 3. Menggunakan beberapa sumber belajar yang beragam. 4. Melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya kegiatan praktek untuk melatih keterampilan mereka. Ada perlakuan yang berbeda yang saya lakukan di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yakni setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda. Ada murid yang cepat tanggap dalam menerima pembelajaran dan ada pula yang lambat. Untuk murid yang cepat tanggap, saya memberikan beberapa tantangan untuk memperdalam wawasannya. Sedangkan untuk murid yang lambat menanggapi, saya mendampingi, memberikan waktu lebih banyak untuk dia belajar. Untuk mendukung keadaan ini, saya selalu berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengadakan belajar kelompok sehingga mereka bisa bekerja sama, saling belajar dan saling memotivasi. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Adapun tantangan-tantangan dalam proses pembelajaran yakni 1. Kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu relatif lama sehingga alokasi waktu tidak mencukupi. 2. Ada target pencapaian materi yang harus dicapai sehingga membuat pembelajaran tidak optimal. 3. Tingkat kesulitan materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan murid. Jika materi pembelajaran terlalu mudah, murid merasa bosan dan tidak tertantang. Di sisi lain, jika materi terlalu sulit,
murid akan lama menyerap dan memahaminya sehingga mengganggu proses pembelajaran. Tindakan saya dalam mengatasi kendala adalah 1. Melakukan terlebih dahulu pemetaan materi. 2. Memilih materi pembelajaran disesuaikan dengan alokasi yang tersedia. Jika materinya mudah, saya alokasikan waktu lebih sedikit. 3. Menggunakan buku yang tersedia di sekolah dan menambah dari sumber lain yang relevan. 4. Meminta murid melakukan kegiatan praktek dalam berkelompok untuk membelajarkan mereka bekerja sama, belajar bersama, dan maju bersama. Pertanyaan pemantik keempat, menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid, hal yang saya lakukan adalah 1. Terlebih dahulu melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan belajar murid untuk mengetahui harapan dan keinginan murid terhadap materi yang akan diajarkan, metode yang akan digunakan, serta penilaian yang akan dilakukan. 2. Menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. 3. Menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan murid. 4. Melakukan evaluasi dan refleksi untuk mengukur pencapaian dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikian refleksi individu mengenai bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih, salam semangat Bapak Ibu Guru hebat.